Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan menggunakan rapid manner untuk memprediksi penyakit stroke menggunakan algoritma C45 dan Naive Bayes. Untuk desain penelitiannya yang saya gunakan, yang pertama diagram metode penelitiannya, penyimpanan dataset yang saya gunakan itu dataset penyakit stroke yang saya ambil dari www.kaggle.com. Kemudian data tersebut di cleaning, data cleaning kita melihat missing value dan mendeteksi outlier. Setelah itu baru menggunakan algoritma klasifikasi menggunakan C45 dan Naive Bayes. Setelah itu kita analisis hasil perbandingan akurasi, presisi, recall, dan F-measure-nya dari kedua algoritma yang kita gunakan. Untuk langkah yang pertama, kita buka dulu rapid manner-nya. Di sini saya menggunakan Rapid Manner Studio versi 9.10. Terus terang ini saya pertama kali menggunakan rapid manner, jadi sama-sama belajar. Kalau ada yang kurang pas, silahkan tinggalkan komentar. Mudah-mudahan ada perbaikan untuk perbaikan analisis data yang selanjutnya. Sambil menunggu ini masih loading, kita pilih blank proses. Kemudian kita impor datanya terlebih dahulu. Kita ambil dari komputer, kemudian dari tempat penyimpanan dataset yang akan kita gunakan. Kebetulan saya menyimpannya di download. Dataset yang saya gunakan ini yang kemarin saya gunakan untuk TS ya. Kemudian kita next, kita ini datanya, kemudian kita next lagi. Ini tipe format kolomnya kita ganti, untuk stroke ini kita ganti ke label, change role-nya pindah ke label. Oke. Untuk tipenya binomial karena ada 1 dan 2. Kemudian sudah, kita next, kita simpan. Kita simpan dengan nama data mining. Kemudian pilih tempat nyimpannya di data. Kita simpan di data aja, kemudian finish. Nah, ini data yang kita gunakan, dataset yang kita gunakan. Kemudian kita pilih desain. Di sini kita akan mengambil data yang sudah kita impor tadi. Ini datanya, data mining Sumardiantono dan seterusnya. Kita tarik, kemudian kita lihat hasilnya. Kita apply, ini datanya. Kita lihat statistiknya untuk mengetahui ada missing value atau enggak. Ini missing, kita lihat nggak ada yang missing value. Kemudian kita lihat statistiknya negatif. Kemudian kita lihat yang ada tanda seru ini ada order, gendernya ada order. Nah, ini harus kita bersihkan ya supaya data kita rapi.
Jadi kita gunakan filter, kita kembali ke desain, kita akan membuang yang data yang punya gendernya order. Kembali ke desain, kita menggunakan filter, kita filter aja. Kita filter, kemudian ini pilih customnya aja, kemudian kita tambahkan filternya tadi di gender ya, gender itu tidak boleh berisi order. Kemudian oke, kita jalankan, kita coba. Ini example set, filter example, ini yang udah difilter. Kita lihat statistiknya. Nah, untuk ordernya 0, jadi adanya hanya female dan male. Nah, yang ini ordernya hilang. Oke, setelah itu kita kembali ke desain. Ini data kita sudah tidak mengandung yang order tadi. Kita lanjutkan ke pemilihan model, karena kita akan membandingkan, akan mengkomparasi dua algoritma, maka kita akan membagi dua kita pilih membagi dua inputan ya. Kita pilih multiply. Nah, ini kita taruh di sini. Kemudian kita pilih modelnya, kita klik kanan saja, insert building block, kita pilih nominal cross validation. Kita copy ke bawah karena ada dua model yang akan kita gunakan ya. Nah, kita hapus dulu, kita tutup ya biar agak rapi. Ini kita delete, ini kita delete. Nah, yang di sini validasi kita ganti, kita tambahi, kita tandai C45 decision tree. Kemudian yang kedua untuk validasi naive bias NB. Datanya kita masukkan ke sini satu, kemudian yang satu ke bawah. Nah, kita lihat dulu. Ini decision tree. Kemudian kembali ke proses, kita lihat yang naive bias. Nah, ini kita ganti. Ini kita delete ya. Klik kanan, insert operator, kita modeling, kemudian kita gunakan prediktif karena kita akan memprediksi penyakit stroke ya. Kita pakai Bayesian, kita pilih naive bias, kita hubungkan model, hubungkan. Nah, sudah terhubung. Kita kembali ke proses, kita hubungkan ini model, kita pilih perform, kita pilih tesnya, kemudian kita ingin melihat performnya, yang bawah juga sama ya, model, kemudian tesnya kita hubungkan, kita mau lihat hasilnya, udah sama perform, karena kita akan melihat seberapa akurasi dari kita akan melihat berapa akurasi dari masing-masing algoritma yang kita gunakan, yang kita bandingkan, kita compare. Oke, kalau sudah terhubung semua, tidak ada peringatan, kita jalankan.
kita tunggu sampai keluar. Nah ini juga sudah keluar hasilnya. Oh ya, tadi kita lupa untuk memberikan tanda tadi ya. Kita kembali ke desain, kita ini klik 2 kali, kemudian ini di perform. Nah ini kita tandai ini untuk DT. Begitu juga kita untuk yang knife bias, performnya ini kita ganti NB. Apply modelnya juga sama, kita ganti, kita tandai ya, biar lebih mudah untuk identifikasinya. Nah yang mempermudah aja, kalaupun nggak harus ditulis, nggak harus diganti juga nggak apa-apa, untuk mempermudah kita aja. Udah, setelah selesai ya kita jalankan ulang, kita tunggu. Nah ini udah lihat perubahannya. Ini perform dari decision tree, kemudian ini perform dari knife bias. Di sini ada precision, ada recall ya. Ini kita bisa lihat hasil dari analisis yang kita gunakan. Kita lihat di sini dari decision tree tingkat akurasinya mencapai 94,79%. Tinggi, cukup tinggi. Kalau dibandingkan dengan yang knife bias, ini akurasinya, tingkat akurasinya hanya 88,69%. Jadi lebih tinggi akurasi dari decision tree untuk memprediksi penyakit stroke ini. Kemudian secara distribusinya ini, kemudian yang trees-nya untuk yang decision tree ya, ini yang terbentuk pohon keputusannya. Kalau diperkecil ya kurang lebih seperti ini ya. Kemudian dari precision, untuk knife bias precisionnya mencapai 96,22%. Sedangkan untuk decision tree itu 95,20% ya. Jadi untuk precisionnya lebih tinggi di knife bias daripada algoritma decision tree. Kemudian untuk recallnya yang di decision tree itu 99,55%. Nah untuk knife bias recallnya di 91,71%. Artinya untuk recall itu lebih tinggi algoritma decision tree yang mencapai 99,55%. Nah, selanjutnya kita simpan hasilnya. Kalaupun kita mau menyimpan dalam bentuk gambar, kita ekspor prosesnya ya, atau kita print atau ekspor image ini. Jadi ini nanti tersimpan dalam bentuk gambar ya. Satu-satu kita mulai dari yang decision tree ya, kita simpan. Kita ambil yang hasilnya aja. Nah ini dalam bentuk gambar ya. Ini akurasinya, ini gambar matriknya. Ini deskripsinya, performance vektornya, akurasi. Kemudian deskripsi ini menunjukkan hasil rangkuman hasil pengujian ini ya. Jadi dari performance, akurasi, kemudian precision, kemudian recallnya. Nah,
Ini dari decision tree. Kemudian untuk yang naive Bayes deskripsinya ada di sini, sama akurasi, kemudian presisinya, kemudian recallnya ini. Nah, hasil ini yang kemudian kita lakukan analisis di pembahasan. Kemudian kita simpan prosesnya, save as, kita simpan di proses saja, namanya data mining. Data mining Sumar. Kemudian kita pilih OK. Ya, demikian video untuk penggunaan rapid miner untuk komparasi algoritma decision tree atau C45 dan algoritma naive Bayes untuk memprediksi tingkat akurasi, untuk memprediksi penyakit stroke. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.